Ingat lagi materi kita yang soal perbandingan yang kita bahas kemarin, yaitu soal perbandingan yang senilai dan soal perbandingan yang tidak senilai. Jadi, untuk soal perbandingan yang senilai, untuk yang senilai saya kasih catatan. Jadi untuk perbandingan yang senilai, misalkan X1-nya itu adalah apa ya? X1-nya itu sama dengan atau langsung saya tulis rumusnya ya. Untuk perbandingan nilai yang senilai, berarti kalau kita bandingkan X1 per X2, maka nanti di sini yang sebelahnya berarti Y1 per Y2. Oke, untuk perbandingan yang tidak senilai, seperti kemarin, berarti kalau misalkan sini X1 per X2, berarti sebelahnya kita balik Y2 per Y1. Contohnya, misalkan, maksudnya perbandingan yang senilai, misalkan, apa ya? Misalkan, 1 liter bensin, itu bisa kita gunakan sejauh 20 km. Oke, dapat kita gunakan untuk berkendara sejauh 20 km. Berarti kalau 2 liter, berarti berapa? Pasti jaraknya pasti 2 kali lipat atau sebesar 40 km. Oke, kayak begitu ya contohnya perbandingan. Oke, kita masuk ke soal yang di atas. Soal di atas katanya, suatu proyek pembangunan dikerjakan oleh 20 orang, jumlah orangnya itu sebanyak 20 orang ya. Direncanakan selesai selama 30 hari. Oke? Rencananya selesai selama 20 hari. Setelah 10 hari bekerja, jadi saya tulis begini. Jadi saya hapus mini rumusnya saja deh. Supaya enggak tulisnya enggak banyak. Jadi katanya begini ya. 20 orang ini direncanakan 20 orang direncanakan dapat menyelesaikan suatu pekerjaan selama 30 hari. Oke? Kemudian setelah mereka bekerja selama 10 hari, oke? Setelah mereka bekerja selama 10 hari, berarti sisa harinya berapa lagi yang belum mereka kerjakan? 20. Oke, berarti sisanya itu sebanyak 20 hari ya. 20 hari lagi belum mereka kerjakan. Ternyata selama 12 hari berikutnya pekerjaan dihentikan karena suatu hal, oke? Jadi katanya pasti seharusnya itu pekerjaan dikerjakan selama 30 hari. Setelah dikerjakan selama 10 hari, kemudian dia berhenti. Oke? Berarti sisa 20 hari kan? Oke? Kemudian berhentinya itu katanya selama 12 hari. Berarti sisa pekerjaan sekarang berapa? 8 hari. Sisa pekerjaan 8 hari. Jadi logikanya begini. Katanya 20 orang itu kan seharusnya mengerjakan sisa pekerjaan selama 20 hari. Tapi karena libur, jadi waktunya sisa 8 hari. Karena sisa 8 hari, kira-kira orang yang dibutuhkan lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih untuk banyak. menyelesaikannya. Iya, lebih banyak. Taruhlah misalkan sini X orang. Berarti ini berbanding terbalik ya. 20 orang, semakin banyak orangnya, waktunya pasti semakin sedikit. Ini berarti soalnya berbanding terbalik. Kalau berbanding terbalik berarti begini saja, pakai rumus yang pertama tadi. Berarti yang ditanya kalau misalkan X2 per X1 sama dengan Y berapa di sini? Y1 per Y2. Oke. Berarti X2-nya berapa? X2-nya taruhlah ini X2-nya berarti X orang ya. Berarti ini X orang, kita bagi dengan 20, berarti sama dengan berapa di sebelah? Kita balik. Berarti kalau kita balik berarti 20 per 8. 20 per 8 berapa itu? 5. Kalau saya coret begini, masing-masing saya bagi 4, berarti sini sisa 5, sini sisa 2 ya. Kemudian 5 dengan 20 ini kan saling mengalih kan? 5 kali 20 itu sebanyak, ini kan saling mengalih. 5 kali 20 itu 100. Dibagi 2 itu sama dengan 50. Berarti jumlah pekerja untuk menyelesaikan sisanya ini sebanyak
berapa orang tadi? 50 orang. Karena 50 orang, baru pekerjaannya berapa? 20 orang, Di. Berarti kurang berapa orang? 20. Jadi kurang berapa orang? 30. 30. Iya, jadi kurang 30 orang. Paham? Paham tuh logikanya? Ada sebuah pekerjaan bila diselesaikan oleh 45 orang, itu rencananya selesai dalam waktu 30 hari. Oke? Disebabkan karena kehabisan bahan baku, pekerjaan terhenti memasuki hari ke-6. Hari ke-6 berarti sisa berapa hari tuh? 24. Katanya hari ke-6, maksudnya hari ke-6 berhenti nih. Berarti berapa hari mereka sudah bekerja? 5 hari, Kak. 5 hari. 5 hari, berarti sisa berapa hari? Sisa 25 hari tuh. 25. Paham? Iya. Oke, 25 hari, betul. Pekerjaan saat masuk hari ke-6. Kemudian berhenti selama 10 hari. Berarti sisa berapa hari mereka harus bekerja? 15. Jadi logikanya begini ya, logikanya. 45 orang itu harus mengerjakan, kalau misalkan 45 orang, itu mampu menyelesaikan sisanya 25 hari. Toh? Ini kan logikanya. Tapi ternyata molor, Ki. Ternyata molor berapa hari? 10 hari, berarti sisa 15 hari. Toh? Supaya sesuai dengan target, berarti pekerja harus ditambah, oke? Ya enggak? Karena kan dia libur 10 hari. Berarti sini kutaruhlah X orang. Kira-kira X-nya ini berapa? Coba Bede kita cari. 45. Oke, 45. Coba kita jawab. Berarti kita balik X per 45. Usahakan yang di atas, tidak mungkin 45 orang. Masa sama orangnya? Oh, tambahannya 45 maksudnya. Oke, kita lanjut. Berarti yang sebelahnya kita balik, berarti 25 per 15. Oke. Begini saja, Kan kalau begini, yang berhadapan itu kan saling membagi, toh. Berarti coret. 45, 15 bagi 15 kan 1. 45 bagi 15 itu 3. Oke. Berarti X sama dengan 3 dengan 25 saling mengali. 3 kali 25 berarti 75 orang. Oke. Jadi supaya bisa selesai, maka jumlah pekerjanya itu sebanyak 75 orang. Ingat ya, yang datanya di sini jumlah pekerja. Kalau yang A tadi yang ditanya itu tambahannya. Oke? Paham? Kak, Ya. kalau beda ruas, tapi kalau berhadapan berarti bisa ya dibagi. Kalau beda ruas, itu yang berhadapan itu saling membagi. Yang bersilangan itu baru saling mengalih kalau beda ruas. Tapi kalau satu ruas, yang berhadapan saling mengalih. Kayak kemarin yang kita kerja. Iya. Oke. Paham logikanya, teman-teman? Ini jelas ya. Sebuah mobil menghabiskan 4 liter bensin untuk menempuh, katanya 4 liter itu katanya jaraknya 80 km. Oke? Terus kalau misalkan 200 km, kira-kira berapa liter? Berapa liter bensin yang dibutuhkan? Oke, berarti ini senilai. Berarti caranya sama kayak, berarti soalnya ini yang dipakai soal perbandingan yang senilai ya. Berarti tidak usah dibalik. Nanti yang ruas sebelahnya. Berarti kalau kita tulis X per 4 sama dengan berapa? X kan sejajar dengan 200, berarti tetap 200 yang di atas per 80. Kalau saya sih cara mengalinya ini, kucoret dulu nolnya sama-sama. 4 dengan 8 kan saling membagi ya, yang berhadapan itu saling membagi. Berarti saya bagi 4 dengan 8, coret, berarti sini sisa 2. 20 bagi 2 dapat 10. Jadi jawabannya 10 liter. Oke? Contoh soalnya misalkan kayak begini.
Berapa ini? Misalkan Budi, suatu pekerjaan jika dikerjakan oleh Budi, itu mampu selesai dalam waktu 10 hari. Oke? Jika dikerjakan oleh Arif, itu mampu selesai dalam waktu 8 hari. Yang datanya, kalau mereka bekerja secara bersama-sama, kira-kira waktunya berapa hari? Pasti lebih kecil daripada 8 hari kan? Pasti lebih ringkas. Oke? Jadi caranya untuk menyelesaikan soal seperti ini, soal perbandingan gabungan, ini namanya soal gabungan. Caranya sama kalau misalkan ada teman-teman di sini yang jurusan IPA dulu waktu SMA, caranya itu mirip-mirip dengan mengerjakan hambatan apalagi hambatan total pada rangkaian paralel. Caranya begini ya. Kalau mau kita selesaikan berarti kalau mau kita selesaikan apalagi waktu gabungan itu sama dengan seper waktu orang pertama ditambah dengan seper waktu orang kedua. Oke? Ini rumusnya. Jadi kalau misalkan ada 3 orang tinggal ditambah lagi seper X, X3. Kayak gitu ya. Atau bisa juga aku ganti sini istilahnya sini A. Sini A, sini misalkan B. Oke? Rumusnya. Oke, sekarang kita selesaikan. Seekor sapi menghabiskan rumput di suatu lapangan dalam waktu 4 minggu. Sapi, kalau dia sendiri makan itu rumput dalam satu lapangan, katanya habis rumputnya dalam waktu 4 minggu. Oke? Kemudian, kalau misalkan kambing, waktunya itu adalah 6 pekan atau 6 minggu. Nah, pertanyaannya, berapa lama rumput itu habis jika sapi sama kambing makannya sama-sama? Oke, berarti yang datanya waktu gabungan. Berarti rumusnya adalah